Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pendengar setia Radio Dai, Radio Telaga Dakwah, pemirsa Insan TV, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya, taufiknya untuk kita semua, yang mana dengan kasih sayang dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya masing-masing dari kita bisa berjalan mengarungi, menempuh setiap jengkal perjalanan di dunia ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan, apa yang telah digariskan, apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita kaji pada pertemuan pekan kemarin, yaitu bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi suami yang soleh. Pada pertemuan pekan kemarin sudah kami sebutkan bahwa ada beberapa ciri, beberapa sifat. Dengan ciri dan sifat tersebut, seorang laki-laki, seorang suami bisa dikategorikan sebagai suami yang soleh, suami yang baik. Di antaranya adalah bahwa suami yang baik itu adalah suami yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang baik. Dia rajin belajar ilmu agama. Dia tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Dia juga bukan tipe laki-laki yang cinta habis dengan kehidupan dunia. Dan yang paling penting yang kemarin telah kita sebutkan adalah bagaimana seorang suami, seorang laki-laki bisa menjadi qudwatun hasanah, teladan yang baik dalam rumah tangga yang dia bina. Bagaimana seorang suami, seorang laki-laki bisa menjadi sosok teladan bagi istrinya, atau kalau dia memiliki keturunan, maka dia adalah teladan yang baik untuk anak-anak yang dia miliki. Kemarin saya menyebutkan bahwa di peradaban yang ada di dunia ini tidak ada seorang guru yang paling dicintai, tidak ada seorang pembimbing yang paling dicintai oleh para muridnya melebihi cinta yang didapatkan Rasulullah SAW dari para sahabat. Ini sebuah ungkapan, statement, pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang mustasyrikin, para orientalis. Mereka yang belum masuk Islam, tetapi mereka memberikan pernyataan yang sangat luar biasa bahwa ternyata sosok yang paling dicintai di muka bumi ini dalam sejarah peradaban manusia adalah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang mana beliau adalah orang yang paling disayangi oleh para sahabat. Salah satu faktor yang menjadikan beliau
sosok yang paling dicintai para sahabat, bahkan dicintai oleh generasi-generasi yang datang setelah para sahabat, tabi'in, yang mana tabi'in ini adalah muridnya para sahabat, atau tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in, sampai generasi kita sekarang ini. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling dicintai, disayangi, diagungkan, dihormati. Salah satu faktornya adalah karena beliau bisa memberikan keteladanan untuk kita semua. Keteladanan dalam berbicara, keteladanan dalam berpakaian, keteladanan dalam bermuamalah. Maka inilah ciri suami, ciri laki-laki, pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Dia bisa memberikan teladan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti kita dalam 2 ayat minimalnya yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian laksanakan? Mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemurkaan, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, antakulu ma la taf'alun. Ketika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian semua lakukan, mengatakan apa-apa yang tidak kalian semua kerjakan. Maka di sini seorang ayah ketika mengajak, memotivasi, memerintahkan sesuatu kepada anaknya, kepada istrinya, maka hendaknya dia bisa menjadi orang yang pertama kali melaksanakan sesuatu tersebut. Dalam ayat yang lain, di juz yang pertama surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri. Sebenarnya ayat ini dikhususkan kepada mereka ahli kitab. Lakinnal ibrata bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ini meskipun ditujukan kepada ahli kitab, tapi faedahnya untuk kita semua, kaum muslimin, kaum mukminat. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian semua memerintahkan orang lain, manusia yang lain, untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian semua lalai atas diri kalian. Jadi ini adalah sebuah celaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, tidak suka dengan orang-orang yang memerintahkan kebaikan tapi dia tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, dan kalian semua membaca Alkitab. Sehingga sekali lagi, bagaimana seorang suami bisa memberikan teladan untuk orang-orang yang ada di keluarganya, istri dan anak-anak yang ada dalam keluarga yang dia bina. Selanjutnya di antara sifat-sifat ciri-ciri suami yang baik adalah yadhkuru ahlahu aw usratahu daiman birrahili anid dunya. Dia adalah seorang suami yang senantiasa mengingatkan keluarganya, istrinya, bahwa mereka semua kelak akan pergi meninggalkan dunia. Selalu mengingatkan keluarganya bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini hanyalah sebuah fase. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita sekarang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah sebuah fase. Dulunya kita tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kalian semua telah kami ciptakan, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, setelah diciptakan hidup di dunia, kemudian ketika meninggal dunia dikembalikan ke dalam tanah.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, besok di hari kebangkitan, hari kiamat akan dibangkitkan lagi kita dari dalam tanah. Makanya suami yang baik adalah suami yang senantiasa bisa mengingatkan keluarganya untuk mawas diri. Selalu ingat bahwa dunia ini bukanlah target dari kehidupan yang kita inginkan. Bagaimana suami yang baik ini senantiasa mengingatkan istrinya, anak-anaknya untuk bisa memanfaatkan dunia ini dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan ini pada akhirnya akan bisa menghantarkan keluarga yang kita bina berbahagia kelak di akhirat. Ini salah satu cirinya. Salah satu cirinya. Karena suami ini diminta untuk bisa mengingatkan istrinya, keluarganya, anak-anaknya untuk tidak lalai bahwa suatu saat masing-masing mereka ini akan pergi meninggalkan dunia, maka sikap ini, pikiran ini harus senantiasa ada pada diri suami. Kalau suaminya lalai, larut dalam kehidupan dunia, maka bagaimana dia bisa mengingatkan keluarganya? Sulit. Karena dia sendiri sudah larut dengan kehidupan dunia. Sudah lalai dengan kehidupan dunia. Waktunya habis untuk mencari dunia, sampai lupa dengan apa yang telah Allah perintahkan atas dirinya. Lupa dengan kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhiratnya itulah sebenarnya yang akan bisa menentukan kebahagiaan dia yang hakiki, yang abadi. Dia mengingatkan keluarganya dengan sebuah kondisi bahwa masing-masing dari mereka akan pergi meninggal dunia, hatta la yafrahuna biha, agar keluarganya itu tidak lalai, lupa, bergembira dengan apa yang ada di dunia. Tidak ada masalah kita ini menjadi kaya. Bahkan kalau kita tidak kaya, tidak memiliki uang, bagaimana kita bisa bersedekah? Kalau kita kaum muslimin ini tidak kaya, nanti bangun masjid siapa yang akan ngasih? Bangun jalan, bangun jembatan, bangun rumah sakit, panti asuhan, pesantren, sekolah, siapa yang mau bangun kalau kaum muslimin tidak kaya? Tidak mengapa seseorang menjadi sangat kaya, tetapi dia tidak lalai dengan kekayaan yang dia miliki, menjadikan kekayaan itu sebagai sarana hidup di dunia dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan kelak di akhirat. Hatta la yafrahuna biha aw yarkanuna ilaiha. Jadi dia mengingatkan istrinya, keluarganya untuk tidak lalai dengan kehidupan dunia, tidak merasa senang dengan kehidupan dunia. Karena kalau keluarga kita sampai senang dengan kehidupan dunia, senang dengan perasaan yang berlebihan, nanti dikhawatirkan rasa bersandarnya dengan dunia ini akan kuat. Yarkanuna ilaiha, nempel. Jadi semua urusan yang dia lakukan itu dikembalikan apakah bisa mendatangkan kebaikan bagi diri saya, bagi dunia saya apa tidak. Wayadkuruhum bil qabri hatta yasta'iddu lahu. Dan dia, suami yang soleh ini, senantiasa mengingatkan keluarganya, istrinya minimalnya, bahwa nanti setelah meninggal dunia akan dimakamkan di dalam kuburan, yang mana di kuburan itu kehidupan tidak berhenti. Kuburan seperti dijelaskan dalam hadis Nabi SAW itu bisa menjadi taman surga, gambaran dari surga yang didapatkan seseorang, atau gambaran dari lubang neraka yang akan dimasuki oleh seseorang. Dia ingatkan keluarganya dengan kehidupan akhirat, sehingga kemudian bisa mempersiapkan diri. Masing-masing nanti akan masuk dalam kuburan, dimakamkan di dalam kuburan. Jangan dikira ketika masuk kuburan itu kemudian yang ada hanyalah jenazah yang dibungkus dengan kain kafan, kemudian dimasukkan, kemudian selesai. Tidak sederhana itu. Tidak seperti itu. Ada pertanyaan.
dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqiyun naqi, dia adalah tipe suami yang taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqiyun, hatinya bersih. Orang kan kalau dekat dengan Allah hatinya bersih. Zahidun bi ilmihi, dia senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya atau keluarganya. Bi ilmihi, didasari dengan ilmu yang dia miliki. Ghairu ghafilin an rabbih, dia tidak lalai dari Tuhannya. Lisanuhu radbun daiman bi dzikrillahi ta'ala, lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini suami yang istimewa, suami yang baik. Jadi kalau suami ini bisa ciri-ciri suami ini bisa melekat ke masing-masing diri kita, para laki-laki, para suami, Masya Allah, kita bisa bayangkan bahwa keluarga itu akan dibangun dan dipimpin oleh seorang suami yang senantiasa mengingatkan istrinya untuk ingat Allah. Hanya melihat apa yang dilakukan suami, apa yang diucapkan suami, istri itu akan langsung tahu, akan langsung ingat dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ciri yang ke-8. Yang ke-9, di antara ciri-ciri sifat-sifat suami yang baik adalah rajulul masyair wal mawaddah war rahmah. Dia adalah seorang laki-laki yang perasa, senantiasa memperhatikan urusan hati, menjadikan perkara itu senantiasa dipikirkan dengan matang. Ketika mengucapkan sesuatu tidak sembarangan. Ketika melakukan sesuatu tidak sembarangan. Dia memperhatikan perasaan orang lain. Dalam hal ini adalah perasaan yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya. Wal mawaddati, seorang suami yang memiliki rasa cinta warahmati dan sayang. Laisa jafan fi uslubihi au hadisihi, dia bukanlah tipe suami yang keras dalam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya, atau bukan suami yang keras ketika berbicara. Maka di sini kita bisa melihat bahwa seorang suami ternyata bisa dituntut untuk menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang bisa memancarkan rasa kasih dan sayang untuk istri dan untuk anaknya. Sodaro minhu alfadul hubbi wal mawaddah, yang keluar dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan yang penuh dengan rasa kasih dan rasa sayang. Insyaallah. Dan ini sebenarnya kalau dikaji akan sangat panjang. Banyak sekali kitab-kitab, buku-buku yang menjelaskan kepada kita. Kalau kita kaji akan sangat luar biasa. Bagaimana kita menegur istri, bagaimana kita menegur anak kalau kita lihat istri atau anak kita melakukan kesalahan. Ada cara-caranya, tidak asal-asalan. Yang mana kalau hal-hal baik ini kita laksanakan, niscaya kita akan bisa menjadi sosok suami yang menyenangkan untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Bagaimana kita para suami ini bisa memberikan perhatian, mencurahkan rasa kasih dan sayang untuk keluarga yang kita miliki. Dan kita harus tahu bahwa kasih sayang, cinta kasih yang kita miliki ini harus benar-benar dirasakan oleh keluarga kita. Terkadang kan kita menganggap bahwa rasa sayang, rasa kasih ke anak, ke istri itu cukup. Yang penting tiap minggu sekali diajak jalan. Sayang saya kepada anak cukup, pokoknya kalau udah ngasih uang saku cukup, berarti itu sayang. Kalau saya pulang dari kantor bawa oleh-oleh, berarti itu sudah sayang. Tidak seperti itu. Karena jalan-jalan, makanan, meskipun itu salah satu bentuk ekspresi,
Tapi sesuatu ini bisa membuat anak-anak kita, istri kita bosan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana anak-anak, istri kita bisa merasakan kedekatan kita dengan mereka. Makanya pada kesempatan ini saya ingin berikan nasihat untuk diri saya sendiri yang pertama kali, dan untuk saudara-saudariku semua. Sekarang ini kan kita hidup di zaman yang Masya Allah serba canggih. HP, Masya Allah, smartphone, bahasa Arabnya Al-Jawal Az-Zaki, HP pintar. Sekali tekan langsung tahu kita apa yang terjadi di dunia ini. Terkadang ini kalau tidak bisa kita sikapi dengan baik juga bisa menjadi fitnah. Kita bayangkan, coba kita berangkat pagi, kemudian pulang kerja di sore hari atau siang hari, atau bahkan ada yang malam hari. Begitu sampai ke rumah, karena di selama perjalanan kita kan tidak bisa membuka HP. Begitu sampai rumah, yang kita buka pertama kali adalah HP kita. Padahal anak kita dari siang hari, karena mungkin paginya dia sekolah, dari sore hari dia sudah menunggu kedatangan kita. Tapi kemudian yang kita buka pertama kali, yang kita perhatikan pertama kali adalah HP canggih kita. Jadi anaknya sudah menunggu, tapi ketika ayahnya, abinya, bapaknya datang, yang pertama kali disapa lagi adalah HP dia itu. Lihat media sosialnya, hubungan dengan teman-temannya, partnernya, rekan-rekannya. Jadi anaknya kasihan. Cinta kita habis untuk HP. Anak-anaknya sampai dapat cinta, tapi sisa-sisa yang kita miliki. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kita harus sadar bahwa mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang anak-anak yang kita miliki itu, keluarga yang kita bina itu, masing-masing mereka ini berhak untuk mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari kita para suami. Kalau ini tidak bisa mereka dapatkan dengan baik, maka sebenarnya di sana ada banyak ancaman. Berbahaya kalau istri kita tidak mendapatkan cinta dan kasih kita dengan baik. Sangat berbahaya kalau anak-anak kita tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang maksimal dari kita. Berbahaya. Kalau tidak percaya bisa dilihat, sangat berbahaya. Coba istri yang tidak mendapatkan kasih sayang maksimal dari suaminya, apa yang dia lakukan? Sekarang kan serba media sosial sekarang. Atau sosmed ya. Medsos apa sosmed ini yang benar? Sosial media atau media sosial? Saya nggak tahu, medsos apa sosmed. Itu dia buka salah satu apa begitu, kan banyak sekarang ini. Dia melampiaskan apa yang tidak dia dapatkan dari suaminya itu di media tersebut, dengan teman-teman lamanya atau dengan teman-teman orang-orang yang tidak dia kenal sama sekali sebelumnya. Kemudian dia mulai menjalin, pertamanya tanya-tanya, kemudian curhat, kemudian kalau terus berlanjut, apa akibatnya? Akan ada lahir perasaan dari dalam sang istri itu. Oh iya ya, ada laki-laki ini. Wah, di fotonya ini kok Masya Allah ya. Orangnya Masya Allah, mantep ini. Dia kalau saya curhat, Masya Allah dia respect, cepat. Saya diberikan solusi, diberikan bimbingan, Masya Allah ini. Kok dari suami saya nggak bisa seperti ini ya? Saya curhat kepada suami tapi suaminya tidak mau menjawab, tidak mau merespon. Tapi kalau saya curhat dengan laki-laki itu kok cepet ya, Masya Allah dia perhatiannya lebih baik daripada suami saya. Nanti berlanjut, akhirnya kemudian hubungannya menjadi sangat jauh. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena suami tidak bisa memberikan perhatian yang maksimal untuk istrinya. Makanya kalau kita habis pulang kerja, begitu masuk rumah, sebaiknya
smartphone-nya itu ditaruh. Nanti buka lagi kalau istrinya tidur, kalau anaknya sudah tidur. Jangan dihabiskan waktu itu. Anaknya nunggu, istrinya nunggu, dia masih asik juga main dengan HP canggih yang dia miliki. Taruh dulu, biarkan. Nanti kalau mereka sudah tidur, baru kita buka lagi. Anak juga seperti itu. Kalau dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang maksimal sesuai dengan apa yang dia harapkan dari ayah, dari abi, dari abah, dari bapak, dari papa yang dia miliki, nanti dia mencari rasa kasih dan sayang itu di tempat lain. Kalau dia sekolah, maka yang dia cari itu ya dari teman-teman yang ada di sekolah. Teman-teman yang ada di sekolah. Curhat kepada teman-temannya, lawan jenisnya. Masya Allah. Ini nanti yang lahir adalah hal-hal yang sangat negatif. Sangat negatif. Curhat teman lawan jenisnya. Yang lebih parah lagi kalau dia curhatnya dengan yang sesama jenis. Dia tidak bisa mendapatkan sosok teladan dari ayahnya. Contohnya adalah kasus anak laki-laki. Ternyata selama ini dia tidak bisa mendapatkan keteladanan, perhatian dari ayahnya. Maka dia mencari figur lain. Mencari figur lain. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata perhatian yang kurang ketika seorang bapak, seorang ayah, seorang papa, seorang abah, seorang abi tidak bisa memberikan perhatian yang maksimal kepada anaknya. Dalam hal ini adalah anak laki-lakinya. Bisa jadi nanti anak laki-laki tersebut mencari pelarian. Dia cari sosok yang lain ini. Cari sosok yang lain. Dia akan mulai mengidolakan orang lain selain ayah yang dia miliki itu. Nah, nanti setelah dapat idola kan, orang kalau sudah dapat idola kan nanti mencurhatkan itu keluh kesah dia, masalah dia kepada orang yang dia idolai. Kalau orang yang dia idolai itu memberikan respek yang positif, memberikan solusi, mendengarkan, maka nanti lama-lama hubungannya tidak sekedar curhat-curhatan. Karena dia sudah kasih sayang yang saya dapatkan dari ayah saya sudah tidak ada ini. Dia mencari kasih sayang kepada laki-laki lain, Makanya kan kita dengar sekarang ini istilah-istilah yang sebenarnya risih telinga kita itu mendengarnya. Risih. Istilah-istilah yang sangat tidak baik untuk didengar. Laki-laki suka sama laki-laki. Banyak faktor sebenarnya. Laki-laki kok bisa suka dengan laki-laki itu. Perempuan kok bisa suka dengan perempuan. Sebenarnya banyak faktor. Yang paling tahu tentu mereka para ahli psikologi, para ahli pendidikan. Faktor-faktor yang bisa melahirkan gejala yang tidak baik ini. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Tapi saya melihat bahwa salah satu sebabnya adalah ini. Anak laki-laki kehilangan figur dari ayah yang dia miliki. Dia kemudian mencari figur lain, dapat figur lain itu ternyata memberikan perhatian yang positif lebih, kemudian ini berkembang. Maka kemudian yang terjadi adalah laki-laki senang sama laki-laki, wal iyadu billah. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, ini adalah rasa cinta yang sudah keluar dari fitrah. Kalau ada wanita suka dengan wanita, ini adalah rasa suka yang sudah keluar dari fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan pasangan itu ya dari lawan jenis. Laki-laki suka sama wanita, itu fitrahnya yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wanita ya suka dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, wanita suka dengan wanita, maka ini telah keluar dari fitrah. Apalagi kemudian kalau rasa suka itu diekspresikan. Bergaul dengan teman sejenisnya, layaknya dia bergaul dengan lawan jenis. Ini berarti levelnya naik lagi. Sampai kemudian ke level yang paling mentok adalah bahwa kalau ini tidak bisa dibendung, terakhirnya adalah bagaimana seorang laki-laki mengekspresikan, melampiaskan syahwat yang dia miliki dengan laki-laki yang dia sukai tersebut. Seorang wanita melampiaskan syahwat yang dia miliki dengan wanita yang dia sukai tersebut. Nah, ini level yang mentok. Kemudian nanti terjadi hubungan. Layaknya hubungan laki-laki dan wanita, layaknya hubungan suami istri. Maka kemudian yang terjadi adalah sebuah penyakit masyarakat. Hubungan laki-laki dan laki-laki. Dan ini sebenarnya adalah masalah klasik. Masalah yang sudah lama, sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan diceritakan dalam Al-Quran. Kita bisa melihat dalam Al-Quran, sudah diceritakan ini dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 80, 81, 82. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, rasa suka laki-laki kepada laki-laki ini sudah pernah ada di zamannya Nabi Lut. Orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Lut. Kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waluton, dan Nabi Lut. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Lut. Walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut. Idh qala, ketika berkata siapa Nabi Lut, liqaumihi, kepada kaumnya. Berkata apa Nabi Lut? Ata'tunal fahisyata, apakah kalian semua akan melaksanakan sebuah perbuatan yang sangat keji? Saking kejinya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut itu, Allah mengatakan di sini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sebuah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun yang ada di dunia ini. Insyaallah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, sudah pernah ada ini. Bagaimana kaumnya Nabi Lut, mereka melakukan sebuah perbuatan yang sangat keji. Saking kejinya perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun yang ada di dunia. Apa perbuatan keji yang dilakukan kaum Lut itu? Innakum, sesungguhnya kalian semua, lata'tunar rijala, sungguh mendatangi golongan kaum laki-laki syahwatan, dalam rangka untuk melampiaskan syahwat kalian, min dunin nisa, dengan mengesampingkan golongan wanita. Ini level teratas ini. Kalau terjadi kesalahan dalam hubungan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, level teratasnya adalah bagaimana seorang laki-laki itu menjadikan sosok idola yang dia cintai sekarang ini. Karena dia tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, tidak mendapatkan sosok teladan dari ayahnya. Dia mendapatkan orang tersebut, ternyata klop. Kalau terus hubungan ini berlanjut, ini yang dulu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, menjadikan laki-laki lain sebagai media untuk melampiaskan hasrat seksual.
sebuah perbuatan yang sangat keji, yang itu pun tidak akan pernah dilakukan oleh siapapun, bahkan binatang atau hewan sekalipun tidak akan pernah. Sangat buruk perbuatan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan berikutnya, berfirman berikutnya, bal antum qaumun musrifun. Kalian semua adalah kaum yang melampaui batas. Aslinya kan orang kalau ingin melaksanakan hajat kebutuhan seksualnya dengan cara menikah dengan wanita, laki-laki dengan wanita. Tapi kaumnya Nabi Lut ini tidak. Hasrat seksual yang mereka miliki ini disalurkan kepada laki-laki yang lain. Padahal saat itu ada para wanita. Mereka kesampingkan, mereka tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai golongan yang melampaui batas. Batas normalnya telah mereka lampaui. Ketika mereka mendapatkan seruan dari Nabi Lut, mengingatkan mereka tentang penyakit ini, penyakit laki-laki suka laki-laki, sampai kepada level melaksanakan hubungan seksual. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Lut? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu. Dan tidak ada jawaban kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut illa an qalu, kecuali mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan saja itu Nabi Lut dan pengikutnya Nabi Lut min qaryatikum, dari daerah kalian. Kenapa? Innahum unasun yatatoharun. Karena sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang mensucikan diri mereka. Jadi kita lihat di sini unik ini, unik. Nabi Lut mengingatkan kaumnya karena kaumnya itu melakukan sebuah orientasi seksual yang salah. Laki-laki suka dengan laki-laki. Diingatkan, itu perbuatan keji, jangan dilakukan. Itu perbuatan yang melampaui batas. Tidak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Sudah mendapatkan peringatan itu, apa yang mereka katakan? Akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan saja itu Nabi Nuh dan para pengikutnya Nabi Lut. Keluarkan saja mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri. Yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri itu siapa? Yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan orientasi ini. Laki-laki suka laki-laki. Sebenarnya mereka itu tahu. Nabi Lut ketika mengingatkan kita untuk meninggalkan, maaf, istilah kita ini homo. Kalau dalam istilah fikihnya itu al-liwat, itu nisbah kepada Nabi Lut. Karena kaumnya al-liwat. Pelakunya kalau dalam terminologi fikih biasa disebut dengan luti. Al-liwat, pelakunya namanya luti. Kalau bahasa kita, maaf, ini sebenarnya saya tidak begitu suka menyebut kata-kata ini homo. Atau istilah lain gay. Nah, istilah lainnya gay. Yang ini beberapa hari ini nampak sering disebutkan ini. Padahal istilah itu sangat tidak baik. Makanya tidak usah disebutkan. Itu promosi itu kalau kita sebutkan gratis, nggak usah kita sebutkan. Yang paling penting adalah kita menjelaskan bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Istilahnya sudah tidak usah kita sebutkan. Nanti kalau kita menjelaskan, orang-orang akan tahu bahwa itu tidak baik. Dan kaumnya Nabi Lut dulu sebenarnya sudah tahu apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Apa buktinya? Mereka mengatakan innahum unasun yatatoharun. Keluarkan saja Nabi Lut itu dan pengikutnya dari daerah kita, karena mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri. Kalau mereka mengatakan merekalah Nabi Lut dan pengikutnya itu orang-orang yang mensucikan diri, maka secara otomatis kebalikannya, mereka adalah orang-orang yang tidak mensucikan dirinya. Mereka sebenarnya sudah tahu. Ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka dalam kondisi yang tidak baik, tidak sesuai dengan fitrah. Tahu sebenarnya. Makanya kadang kasihan. Terkadang kasihan. Terkadang ya kalau kemudian
ngotot-ngotot itu kadang juga bagaimana begitu. Karena kasihan mereka ini adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka sebenarnya kita ajak mereka, kita ingatkan mereka ini. Sekarang ini kan yang dilakukan malah meminta perlindungan karena kita didolimi, kita dikucilkan, kita mendapatkan diskriminasi. Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya gampang. Justru dengan munculnya faham ini, kita menjadi resah. Kan selalu itu orang-orang yang seperti itu mengatakan kita harus membela HAM, karena kita didolimi, didiskriminasikan. Kalau saya malah saya balik. Dulu kita ini hidup dalam keadaan tentram, bahagia, damai. Tapi kemudian rasa tentram itu, kebahagiaan itu terusik ketika orang-orang yang seperti ini malah pada mulai bermunculan. Jadi munculnya mereka membuat kita terusik, membuat kita tidak bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, sekarang malah menjadi bingung, ketakutan. Aduh, nanti kalau anak saya terpengaruh bagaimana? Jadi sebenarnya siapa yang menyebabkan ini? Siapa yang pertama kali memulai ini? Itu sebenarnya kita sudah tidak perlu bicara dengan dalil agama dalam masalah ini. Manusia yang normal saja, yang tidak tahu agama sekalipun akan menolak. Kok bisa laki-laki suka laki-laki? Kok bisa wanita suka wanita? Hewan pun tidak melakukan itu. Kambing itu loh, tidak melakukan itu. Ayam itu loh, tidak melakukan itu. Kok ini manusia? Kok ini manusia? Makanya di sini sudah pernah dulu terjadi. Diingatkan, malah mengusir orang yang mengingatkan. Padahal mereka tahu orang yang mengingatkan mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri. Belum lagi kalau kita jelaskan di sini permasalahan ini, maaf homoseksual ini atau maaf lesbian ini, karena ini sudah dijelaskan para ulama dengan sangat detail. Definisinya, kemudian efek-efek negatifnya, kemudian apa yang akan terjadi di tengah masyarakat kalau faham ini berkembang, kemudian apa hukumannya untuk pelaku, ini semuanya sudah dijelaskan para ulama detail. Minimalnya orang yang melakukan ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaksanakan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Apa perbuatan yang dilakukan kaumnya Nabi Lut? Laki-laki suka laki-laki, sampai kemudian menyalurkan hasrat seksualnya kepada laki-laki yang dia sukai itu. Rasulullah mengulangi sabda beliau itu sebanyak 3 kali. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Sudah dicela, tidak bagus. Makanya semestinya yang kita lakukan ini adalah mengingatkan, mengasih tahu tanpa harus menyebutkan istilahnya. Karena kalau istilah itu nanti kita sebutkan terus, nanti istilah ini akan populer. Jadi yang mempropagandakan nanti akan senang karena kita mengiklankan gratis. Kita sebutkan saja, ini ada dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80. Al-Quran ini yang menjelaskan. Disuruh buka, oh ternyata ini memang menyimpang. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dan efeknya kan sangat banyak. Saya kalau ditanya, Ustadz, apa sih sebenarnya efek? Kenapa sih Al-Quran melarang untuk melakukan cinta kasih laki-laki dengan laki-laki, kemudian yang berakhir dengan hubungan seksual? Apa sih akibatnya? Jawabannya sebenarnya sangat gampang. Tidak perlu dalil agama, tidak perlu dalil dari hadis atau ayat. Apa itu? Gampang.
Kalau faham ini dibiarkan berkembang, maka peradaban manusia akan punah. Kenapa? Kalau laki-laki suka laki-laki, wanita suka dengan wanita, maka dari mana ada proses reproduksi? Kalau tidak ada proses reproduksi, dari mana akan datang anak keturunan? Kalau tidak ada anak keturunan, siapa yang akan melanjutkan generasi kita? Kalau masing-masing sekarang ini semuanya berpaham seperti itu, maka 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, dunia ini habis karena tidak ada yang melanjutkan regenerasi. Sudah, ini yang paling gampang. Ini menunjukkan bahwa pikiran seperti itu adalah pikiran yang menyimpang. Belum lagi nanti kalau ternyata orang yang kena penyakit ini, kita sebut dengan penyakit ya, mohon maaf. Penyakit ini dia sudah menikah, kan ada yang sudah menikah, tapi dia tetap sukanya dengan sesama jenis, maka nanti yang kasihan adalah istrinya. Tercampakkan ini istri palsu. Istri palsu. Seolah-olah dia menampakkan diri sebagai seorang suami. Oh, kelihatan gagah, gentle di depan istrinya, padahal di belakang istrinya dia menjalin komunikasi, hubungan cinta dengan laki-laki yang lain. Kalau dia belum menikah nanti yaitu ngobernya laki-laki, maka para wanita terkesampingkan. Ini juga penyakit masyarakat nanti. Nah, wanita-wanita yang sekarang jumlahnya jauh lebih banyak dari laki-laki itu terkesampingkan, nanti mereka bagaimana menyalurkan kebutuhan seksualnya? Dengan siapa mereka nikah? Ini jawaban yang paling sederhana yang bisa kita berikan. Belum nanti penyakit-penyakit sarafnya, kemudian penyakit-penyakit biologis. Kita bisa, saya ingin menjelaskan tapi jijik kalau menjelaskan ini. Iya, di hadis itu disebutkan, innallaha la yanzuru ila rajulin ata rajulan aw imra'atan minad dubur. Allah itu tidak akan melihat kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki atau wanita melakukan hubungan seksual lewat, maaf, duburnya, lubang belakangnya. Lubang belakang itu kan kotor, lewat keluarnya kotoran. Seorang laki-laki yang memiliki istri, dia diharamkan untuk melakukan hubungan seksual pada saat istrinya sedang haid. Karena pada saat istri sedang haid itu, istri sedang mengeluarkan darah-darah yang kotor. Kalau itu nanti melakukan hubungan seksual dengan suami, nanti suaminya bisa terkena. Jangan sampai tercampur. Ini saat istri sedang datang bulan. Nah, kalau melalui lubang belakang kan sama saja itu. Makanya tidak boleh lewat jalur belakang, tidak boleh. Karena jalur belakang itu adalah lubang keluarnya kotoran. Kalau laki-laki dengan laki-laki kan itu yang dia sasar, wal iyadu billah. Makanya tidak boleh. Yang jelas ini adalah sesuatu yang sangat negatif. Yang sangat negatif. Hukumannya dalam fikih syariat Islam juga sangat keras ini. Karena sesuatu ini, faham ini, pikiran ini kalau berkembang maka akan membuat tatanan masyarakat rusak, hancur. Maka hukumannya juga keras. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul." Barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan ma'afhumu seperti kaumnya Nabi Lut, maka binasakanlah pelakunya atau korbannya. Korban di sini dalam tanda kutip, karena korban itu ada dua. Korban yang menjadi korban dalam keadaan sadar, ini berbahaya. Atau korban yang menjadi korban tapi dalam kondisi tidak sadar, ini lebih mending.
Korban, kalau dia menjadi korban pelecehan seksual oleh laki-laki lain, anak kecil yang menjadi korban pelecehan seksual dari laki-laki lain, dalam kondisi sadar, dia tidak berontak, bahkan menikmati, ini berbahaya. Sudah banyak penelitian yang dilakukan. Di antara penelitian itu sudah ada yang pernah saya baca, ilmiah ini. Kelak dia akan menjadi pelaku, seperti orang yang dulu menyakiti dia. Makanya hikmah kenapa Rasulullah SAW bersabda, uqtulu al-fa'ila wal maf'ul, dua-duanya langsung kena hukuman. Kenapa? Karena yang sekarang menjadi korban, kalau dia sadar menjadi korban bahkan menikmati, kelak dia akan menjadi pelakunya, dia akan cari korban yang lain. Akan menjadi korban yang akan menjadi atau mencari korban yang lain. Makanya sangat berbahaya. Ada banyak faktor yang bisa melahirkan ini. Paham seperti ini? Salah satunya adalah itu tadi yang kita kaji, bahwa seorang bapak tidak bisa memberikan perhatian yang maksimal untuk anaknya, sehingga kemudian apa yang dilakukan anak tersebut? Mencari rasa kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari orang tuanya itu, dari ayahnya itu, dari laki-laki yang lain. Kemudian dia terus berkembang sampai hubungan seksual. Waliyadzubillah. Yang ke-10, dan ini nampaknya yang terakhir. Nanti insya Allah pertemuan mendatang akan kita lanjutkan, karena masih sampai 16 sifat. Kita baru sampai sifat yang ke-10. Yang ke-10, ciri-ciri tanda-tanda suami yang baik adalah ya'rifu qimatal waqti wa yuhafidu ala mawa'idihi. Suami yang baik adalah sosok yang bisa memperhatikan pentingnya waktu, dan dia senantiasa menjaga waktu yang dia miliki, janji-janji yang dia miliki, kesempatan yang dia miliki, waktu luang yang dia miliki, senantiasa dia jaga, dia pergunakan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faida faraqta fansab." Faida, maka ketika faraqta, engkau telah selesai dari sebuah pekerjaan, apa perintahnya? Fansab, maka segera masuk ke dalam pekerjaan yang lain. Makanya kalau kita praktekkan ayat ini, masing-masing kita sebagai seorang muslim akan menjadi pribadi yang produktif. Selesai satu pekerjaan, ganti pekerjaan yang lain. Tidak ada waktu yang kita miliki kecuali waktu tersebut bisa termanfaatkan dengan baik untuk hal-hal yang positif. Kaitannya dengan keluarga adalah bagaimana seorang suami, seorang ayah bisa mengatur waktu dia untuk berinteraksi dengan keluarganya. Yang ustadz seperti saya kadang kan sering keluar ceramah di mana-mana, pergi ke sana kemari. Ustadz kan seperti itu, para asatidah, apalagi asatidah yang sering berdakwah di level nasional apalagi internasional, kan sering pergi meninggalkan. Tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana bisa tetap memberikan porsi perhatian untuk keluarga. Meskipun ditinggal, tapi keluarganya tidak merasa ditinggal. Salah satunya itu tadi yang sempat saya sampaikan. Kalau pulang ke rumah, sekarang ini kan fitnahnya ini. Ditaruh, sudah konsentrasi, berinteraksi dengan istri dan anaknya. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan. Menjaga waktu. Di rumah kita berikan perhatian kepada anak, kepada istri. Apa yang bisa kita berikan untuk anak atau istri? Yang tadi saya sebutkan sangat penting. Mengajak istri untuk keluar, naik motor, naik mobil, itu sangat penting. Refreshing untuk istri. Kasihan nanti istri kita kalau kita biarkan di rumah terus, gak pernah keluar, kasihan.
Anak kita perlu, kita sampai rumah kemudian kita taruh tas kita ganti baju, kemudian ajak anak keluar main-main di depan rumah. Sangat penting. Sangat penting. Dan ini harus terstruktur. Waktunya harus bisa kita atur. Seminggu, 1 pekan itu kan ada 7 hari. Maka ini hendaknya harus kita jadwal. Kalau kerja kita katalah Senin sampai Jumat. Ada juga kalau pesantren-pesantren itu kerjanya hari Sabtu sampai Kamis. Itu kan bisa diatur di jadwal. Kapan saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga saya, kapan saya berinteraksi dengan anak, kapan nanti harus keluar refreshing dengan keluarga. Kalau ini bisa dilakukan oleh para suami, insya Allah kehadiran para suami di tengah keluarga itu bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, meskipun hanya 2 poin yang bisa kita dapatkan pada pertemuan, ada 3 poin yang kita dapatkan pada pertemuan siang ini. Yang pertama adalah suami mengingatkan keluarganya tentang akhirat, akan meninggalkan dunia ini. Kemudian memiliki rasa cinta kasih. Kemudian yang ketiga adalah tahu pentingnya sebuah waktu. Insya Allah pada pertemuan pekan mendatang akan kita lanjutkan poin ke-11, 12, 13 sampai poin yang ke-16. Nanti pertemuan mendatang juga akan disampaikan kalau seorang laki-laki bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik, apa kira-kira yang akan lahir dalam keluarga yang dia bina. Insya Allah akan disampaikan pada pertemuan mendatang. Berikutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada melalui SMS. Mohon maaf sebelumnya yang bertanya lewat sambungan telepon tidak bisa kami angkat. Ini kita jawab dengan yang ada di SMS dulu. Pertanyaannya yang pertama, Ustadz, kalau suami kita menceraikan kita, apakah itu dosa? Hukum tolak, hukum cerai dalam syariat Islam itu mubah, diperbolehkan, hukum aslinya. Tapi kadang bisa menjadi haram, tidak diperbolehkan ketika tidak ada alasan untuk cerai. Keluarga baik-baik saja, bahagia, tiba-tiba salah satu dari kedua belah pihak, baik suami atau istri, mengajukan cerai. Ini tidak baik. Hukumnya adalah haram, tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau yang mengajukan minta dicerai adalah istrinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kepada para wanita untuk tidak mengajukan cerai tanpa ada sebab. Barang siapa ada di antara wanita yang mengajukan cerai tanpa ada sebab, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Maka kalau tanpa ada sebab, perceraian tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan kapan? Karena kalau ada alasan, contohnya suami tidak memberikan nafkah dan istrinya tidak ridho. Nafkah itu kan hak istri. Kalau suaminya tidak memberikan nafkah dan istrinya tidak ridho, maka istrinya bisa mengajukan perceraian. Bisa mengajukan perceraian. Kemudian suami juga bisa menceraikan istrinya kapan? Kalau istrinya ini tidak mau nurut, diajak dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya diminta suami untuk, sudah Dek, sudah Bu, kamu jangan banyak berinteraksi dengan laki-laki yang lawan jenis. Abi, Bapak enggak kuat, jangan. Sudah berkali-kali gitu melakukan interaksi lawan jenis yang bukan mahramnya kan tidak boleh. Tidak boleh, tapi interaksi terus, SMS-an terus, chattingan terus, telepon-teleponan terus. Akhirnya suaminya gerah, dinasihati enggak mau, dipukul dengan pelan untuk mendidik juga tidak mau, kemudian dibiarkan tidak diajak bicara juga tetap gitu terus. Maka boleh dicerai. Boleh dicerai. Makanya pertanyaan apakah ketika suami menceraikan istrinya ini dosa, maka tergantung dari alasan suami tersebut menceraikan sang istri. Wallahu ta'ala a'lam.
Ustadz, apakah suami boleh meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk hijrah atau dakwah dalam kurun waktu 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan? Sedangkan istri dan anak-anak akan terbengkalai dengan ini. Mohon pencerahannya. Suami memperhatikan kehidupan istri, memberikan nafkah keluarga, itu adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Wajib ain. Kalau dia tidak melaksanakan hal tersebut, maka dia berdosa. Sedangkan berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib dilakukan oleh semua orang. Maka kalau ada terjadi kontradiksi antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka yang didahulukan adalah fardu ain. Maka tidak boleh orang berdakwah meninggalkan keluarganya, ngajak orang lain untuk berbuat baik, padahal pada saat itu dia sedang tidak berbuat baik dengan keluarganya. Di sini kan kata-katanya, kalimatnya adalah sampai terbengkalai. Ya tidak boleh hukumnya. Tidak boleh. Kalau ada orang yang mau berdakwah, terpaksa meninggalkan keluarganya karena dia dakwah di luar kota sampai 3 hari, atau bahkan mancanegara sampai beberapa hari. Dikondisikan dulu keluarganya. Nanti makannya gimana, siapa yang akan menjaga. Bahkan yang detail-detail harus diperhatikan. Kalau sekarang listriknya itu pakai deposit, dicek dulu kalau mau pergi jauh. Seumpama kita akan meninggalkan istri kita untuk berdakwah selama 2 hari atau 3 hari 2 malam. Dicek dulu itu nanti. Listriknya ini pulsanya masih ada apa tidak. Karena nanti kalau kita pergi, kemudian pulsa listriknya habis, kemudian lampu di rumah padam, listrik tidak ada, kasihan istri yang biasa nguruskan kita, suami. Sampai detail seperti itu kita perhatikan. Kalau yang memakai kompor gas, maka dicek dulu sebelum pergi 2 hari. Gasnya ini nanti kira-kira digunakan 2 hari, cukup apa tidak? Karena kalau nggak cukup, di tengah jalan gasnya habis, kita belum pulang, istrinya kasihan nanti masaknya gimana. Kasihan nanti dia repot. Karena selama ini dia tidak pernah tahu urusan seperti itu. Maka ini semuanya dikondisikan. Berasnya di rumah masih ada apa tidak. Kalau ada perlu telur, telurnya sudah di stok apa belum. Itu. Kulkasnya sudah diisi apa belum. Selama ditinggal 2 hari ini kita meninggalkan istri kita, keluarga kita dalam keadaan mereka tenang. Insya Allah ini yang mendatangkan barokah. Tapi kalau kita pergi ini tidak kita kondisikan, nanti kasihan. Kita ingin ngajak orang lain berbuat baik, tapi pada saat itu kita sedang tidak berbuat baik dengan keluarga. Maka sudah tidak bisa ini. Tidak bisa. Maka jawabannya untuk pertanyaan ini sudah sangat jelas. Kalau dia berdakwah pergi tapi menyebabkan terbengkalainya keluarga, maka ini adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Fulan dari Jakarta. Mohon penjelasan tentang sempurnanya ibadah dalam arti yang luas. Iya. Konsepsi tentang ibadah itu pernah dijelaskan oleh Syekhul Islam Abdul Halim. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu min aqwalin wa af'alin dhahirah aw batinah. Ibadah itu mencakup semua hal, baik perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Sebuah ungkapan, kata untuk semua hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan atau perkataan, baik yang dohir atau yang batin. Selama itu dicintai oleh Allah, maka itu termasuk dalam cakupan ibadah. Makanya ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat. Terkadang kita konsepsinya kurang tepat. Kalau ada orang yang jenggotnya sudah panjang, celananya cingkrang, berarti ini wah sip ini. Itu sebuah indikator. Sebuah indikator. Tapi cakupan ibadah ini jauh lebih luas dari sekedar jenggot dan celana cingkrang. Jauh lebih luas. Jenggot panjang, ini bagian dari ibadah. Karena Rasulullah dulu jenggotnya
panjang. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para laki-laki untuk memanjangkan jenggot. Uful liha, panjangkan jenggot. Ini jenggot panjang ini saya panjangkan. Kalau bukan karena perintah Rasulullah SAW, tidak akan saya panjangkan. Nanti memanjangkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Itu yang bernilai ibadah. Kalau dipanjangkan karena untuk gaya, tren, ya tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita melaksanakan memanjangkan jenggot tidak dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini luas. Salat itu baik, berarti ibadah. Sedekah itu baik, berarti ibadah. Haji itu baik, berarti ibadah. Umrah itu baik, berarti ibadah. Puasa itu baik, berarti ibadah. Ketemu orang senyum, mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, monggo, mau kemana Pak, itu ibadah. Ketemu orang mukanya masam, muka masam itu merusak saraf kita. Makanya Rasulullah itu orang yang suka senyum dan menyebarkan salam. Makanya usia beliau sudah 50 lebih, tapi badannya masih gagah. Karena beliau sehat. Salah satunya dengan senyum, rileks, itu bisa menguatkan badan kita. Hidup kita menjadi lebih nyaman. Itu juga ibadah. Kenapa? Dicintai Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau berikan untuk saudaramu semuslim itu adalah sedekah. Senyum, kalau ketemu orang senyum, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak. Sambil senyum, Masya Allah. Nanti kalau ketemu dengan wanita yang bukan mahram, ya jangan dimain-mainkan nanti. Mbak, Assalamualaikum, mau kemana Mbak? Digoda, ya tidak seperti itu. Karena dia wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram, tidak seperti itu. Ada aturannya nanti, ada cara-caranya nanti. Jadi ibadah maknanya adalah semua hal yang dicintai Allah itu maksudnya adalah ibadah. Agar ibadah kita sempurna, bagaimana caranya? Caranya gampang, teorinya gampang, tapi prakteknya sulit. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita melakukan semua hal yang dicintai Allah itu dalam dua bingkai. Yang pertama adalah keikhlasan, kita melaksanakannya karena ikhlas. Ikhlas itu tendensinya, motivasinya mencari ridha Allah. Yang kedua, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ini kan abdun, hamba. Hambanya siapa? Abdullah. Abdun itu hamba. Hambanya Allah, bahasa Arabnya adalah Abdullah. Jamaknya ibadullah. Kita ini hambanya Allah. Maka kita mengabdinya kepada Allah dengan bagaimana? Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana cara taat kepada Allah? Nah, ini ditunjuklah seorang nabi yang mulia, nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Maka orang yang paling tahu cara beribadah kepada Allah adalah nabi kita Muhammad SAW. Agar ibadah kita benar, maka tirulah contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah sholat, kita diperintahkan untuk niru Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua seperti kalian melihat bagaimana cara saya salat. Dalam masalah haji, khudu anni manasikakum. Kalau kalian mau haji, maka ikutilah tata cara haji yang telah aku lakukan. Begitu kata Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana Rasulullah berjalan itu kan ada asarnya, ada penjelasannya. Bagaimana beliau bergaul dengan istri beliau, bergaul dengan sahabat-sahabat beliau, bagaimana beliau makan, bahkan bagaimana beliau membuang, buang air, buang air kecil atau air besar, itu ada tata caranya. Makanya kalau kita ingin beribadah dengan baik kepada Allah, sebenarnya caranya adalah lihat, pelajari bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas, kemudian mengikuti cara Nabi, istilahnya adalah al-mutaba'atu, maka sudah klop. Niatnya baik, caranya benar. Dengan seperti itu nanti insya Allah ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna, menjadi baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Ustadz, saya hamba Allah di kota ini. Gini Ustadz, suami saya kalau masalah tanggung jawab dunia sangat tanggung jawab. Dan saya kondisi sakit-sakitan dia sangat gemati. Gemati itu bahasa Jawa artinya adalah perhatian. Tapi sholatnya 5 waktu tidak semua dia jalankan. Apalagi kalau subuh jarang banget dia laksanakan. Kalau waktu sholat saya ingatkan hanya dia, malah kadang marah. Dia bilang gak usah suruh-suruh, ntar aku juga mau jalankan. Mohon diberikan solusinya Ustadz. Kalau Al-Quran sudah menjelaskan ini kepada kita, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Tapi ini perintahnya konteksnya kepada suami laki-laki. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan sholat kepada keluargamu, wastabir 'alaihi, dan bersabarlah dalam memerintahkan sholat itu. Maka ibu kebalikannya, Bu. Kebalikannya. Apa? Perintahkan, bukan memerintahkan ya, tapi ingatkan suami untuk melaksanakan sholat dan ibu sabar dalam memerintahkan itu, mengingatkan itu. Artinya apa? Ingatkan terus dengan cara yang baik. Sholat. Dirayu-rayu, Bu. Mas kok nggak sholat mas? Pak kok nggak sholat Pak? Nanti kalau bapak meninggal dalam kondisi tidak sholat, nanti gimana? Kan bapak ini laki-laki yang paling saya sayangi di dunia. Besok saya di akhirat, di surga pengen kumpul dengan bapak. Nanti kalau kita beda tempat di mana? Karena bapak tidak sholat. Dirayu-rayu. Bapak ini kan gagah. Bapak kalau sholat, insya Allah lebih gagah loh. Pak, sholat Pak. Nanti kalau bapak sholat, insya Allah bapak lebih ganteng. Nanti ibu jadi senang ya. Dirayu-rayu nanti. Dirayu-rayu. Meskipun sebenarnya kalau dalam masalah fikih, hukum fikih ya ini, orang yang tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat itu, dia akan berada dalam 2 kondisi menurut perbedaan para ulama. Karena orang yang meninggalkan sholat, menurut sebagian ulama, dia dianggap sudah keluar dari agama Islam. Menurut ulama yang lain, karena ulama berbeda pendapat, dia tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi dia telah melakukan dosa yang besar, yang menyebabkan dirinya masuk dalam kategori orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 keadaan ini sangat tidak enak. Maka yo enggak enak kita kalau enggak sholat. Sholat enak, sholat itu nyaman. Sholat itu nyaman. Apalagi kalau kita sholat tahu artinya. Allahu Akbar, ya Allah, Allah Maha Besar. Kalau kita takbir Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti kita ini kecil. Kalau kita yakin diri kita ini kecil, maka kita tidak sombong. Kita tidak sombong karena kita sudah berikrar ketika takbir ini Allah Maha Besar. Ya, salat itu sangat nikmat. Maka ibu ingatkan terus kepada suaminya untuk sholat. Sambil dirayu, Bu. Sambil dirayu. Ya, sambil dirayu, Bu. Rayuan wanita itu kan, mohon maaf, mematikan itu. Digunakan, Bu, senjata yang mematikan itu. Digunakan senjata yang mematikan itu. Dirayu suaminya. Dirayu. Ya, ibu kan punya senjata pamungkas. Tapi tidak bisa saya sampaikan di sini apa senjata pamungkas itu. Wanita kan punya senjata pamungkas. Gunakan senjata pamungkas itu. Boikot, boikot suami sampai suaminya kalau suaminya sudah datang, Bu, enggak mau sampai bapak sholat. Kalau sudah sholat saya mau. Itu yang saya maksud tadi. Kalau nggak sholat nggak mau, diboikot, sudah nggak mau. Insya Allah kalau nggak mau karena bapaknya nggak sholat, insya Allah nggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Insya Allah. Sholat dulu Pak, baru mau. Nanti suaminya kan, iya sholat. Gitu. Pakai cara-cara. Karena yang punya kuasa dalam rumah tangga itu kan suami. Maka istri cari cara, trik-trik yang lain. Ya, cari trik, ngerayu, apa. Nanti caranya ibu bisa pikirkan, ini hanya konsep sedikit saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan tapi redaksinya tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Fulana di Sumbar. Saya mau tanya Ustadz, gimana cara menghadapi suami yang tidak mau diberi nasihat tentang agama? Mohon beri penjelasannya. Orang
suka dengan ajaran agama itu sebuah fitrah. Kalau ada orang tidak suka dengan nilai-nilai yang diajarkan, ditanamkan dalam agama Islam, maka sesungguhnya dia sedang tidak berjalan pada fitrahnya. Maka kalau kita mendapati orang yang berjalan di luar fitrahnya, maka pertama kali yang harus ada pada diri kita ini adalah kasihani orang tersebut. Kasihani. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu berada dalam fitrah. Apa fitrahnya itu? Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka kalau suami kita kok tidak mau diajak belajar agama Islam, maka saat itu dia sedang tidak berada dalam garis fitrahnya. Maka yang harus ada pada benak dia ini, kasihan ya Allah. Tapi rasa kasihan ini tidak perlu kita ungkapkan, tapi batin saja, ya Allah kasihan ya suamiku tidak mau. Nanti kalau kita sudah kasihan, maka akan timbul rasa cinta. Cinta untuk apa? Untuk menyelamatkan suami kita yang sedang tidak berada dalam jalan fitrah ini. Maka kemudian yang lahir nanti adalah usaha yang maksimal yang kita kerahkan. Ya Allah, kalau saya baik tapi suami saya tidak baik, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan nilai-nilai Islam, kasihan nanti ya Allah. Padahal konsepnya dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian. Ini untuk laki-laki. Kalau di sini yang bagus agamanya adalah wanita, maka kebalikannya. Wanitanya bagus, maka ingatkan suaminya. Yang paling berat pertama kali diingatkan adalah suaminya. Diingatkan dengan cara yang baik. Beda loh mengingatkan orang lain kalau didasari rasa sayang, satunya tidak dengan rasa sayang. Ada perbedaannya, hati-hati. Ada bedanya. Maka jadikan rasa kasihan ini pertama kali yang ada. Kasihan ini, dia sedang berjalan tidak pada fitrahnya, kasihan. Nanti kalau kita sudah kasihan, maka caranya nanti bagus, baik, pelan-pelan, dengan ungkapan-ungkapan yang lembut, yang bijaksana, tidak menggurui, mengarahkan, tidak merendahkan, seperti itu. Diingatkan terus. Sambil ibu digunakan trik seperti tadi, ibu yang bertanya karena suaminya tidak mau melaksanakan sholat dengan baik. Gunakan trik-trik seperti itu. Insya Allah ini akan efektif. Yang paling tidak disukai oleh orang itu biasanya kalau dia merasa digurui. Maka bagaimana kita cari jalan agar tidak merasa tidak dilihat menggurui. Apa misalkan, ya carilah, nanti dipikirkan bagaimana caranya. Karena kondisi orang itu kan berbeda-beda, yang paling tahu cara yang paling tepat adalah masing-masing diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, saya Ibu Fulana dari Riau mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang suka berhutang padahal barang yang dia hutangi itu tidak begitu penting. Mohon nasihatnya. Bersikapnya ya ini kan Masya Allah, berarti saya senang kalau membaca pertanyaan seperti ini, artinya ibu ini sudah memberikan perhatian untuk keluarga, Masya Allah. Semoga keluarganya langgeng, awet, ya, sampai besok kelak meninggal dunia, dan mudah-mudahan dikumpulkan Allah dengan suami ibu yang ibu cintai kelak di akhirat di surga biidznillah ta'ala. Kalau suami suka hutang barang-barang yang tidak perlu, maka ya itu tadi bisa kita gunakan dengan rayuan, memberikan pemahaman. Saat mau tidur, insya Allah ibu kan tidurnya dengan suami, saat mau tidur dijelaskan. Karena suka beli barang itu sebabnya banyak. Bisa karena hobi, bisa karena penyakit. Saya istilahnya apa lupa, tapi itu kadang bisa karena penyakit. Penyakit suka beli barang, penyakit ingin memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan nanti saya nggak tahu istilahnya apa itu, kleptomania atau apa, saya tidak tahu, lupa. Mungkin seperti itu, dia suka melihat barang yang dimiliki oleh orang lain. Nanti bisa dengan mengambil barang itu atau dia membeli sendiri kalau dia punya uang. Ini dilihat dulu, dideteksi dulu apa sebenarnya yang melatar belakangi. Kalau itu hobi,
maka ya diingatkan dulu apakah selama ini yang wajib-wajib itu sudah dilaksanakan dengan baik apa belum. Nafkahnya kepada keluarga bagaimana, kemudian hajinya gimana, umrohnya gimana, dilihat dulu. Jangan sampai hobi dikedepankan, tetapi kemudian yang wajib-wajib belum dilaksanakan dengan baik. Rumahnya sudah bagus apa belum, kendaraannya bagaimana. Yang wajib-wajib dulu. Kalau hobi kan kebutuhan tambahan tersier. Tapi kalau itu bisa kita lihat merupakan sebuah hal yang aneh, karena dia nggak ada kebutuhan, nggak ada hobi, tapi tiba-tiba beli, maka ini mungkin bisa kita konsultasikan kepada ahli psikologi, karena ini adalah kelainan orang yang suka atau merasa ingin memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Kalau orang melihat barang, dia ingin memiliki barang tersebut, ini bisa merupakan sebuah kelainan. Maka ibu dilihat dulu, kenapa ini suami kok suka berutang membeli barang padahal barangnya tidak begitu penting. Dilihat dulu apa ini. Bisa dipancing-pancing, atau kalau berani ditanyakan langsung kenapa. Cari waktu yang paling tepat untuk bertanya, bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang terakhir, Ustadz, anak seorang guru SD, bagaimana metode untuk menjelaskan kepada anak usia SD tentang dalam kurung LGBT, istilah yang tadi, dengan agama anak didik yang tidak sama. Kalau dengan agama anak didik yang tidak sama, ini berarti guru SD negeri kalau tidak salah. Kita pakai pendekatan logika. Pendekatan logika. Apa tadi? Dan setahu saya, masalah LGBT ini L, lesbian ya, G itu gay, dan seterusnya ini merupakan konsepsi yang tidak sesuai dengan semua agama. Ini setahu saya. Islam menolak keras, Nasrani juga menolak keras, agama yang lain setahu saya juga menolak keras. Tidak ada agama yang menerima ini. Nah, tapi kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Apa itu logika? Kalau anak SD maka sambil cerita, Bu, itu kok ada Bu di ini laki-laki suka laki-laki. Kita jawab dengan, wah kalau laki-laki suka laki-laki sampai melakukan hubungan, ini ya tidak baik. Loh Bu, kenapa kok tidak baik Bu? Iya, itu coba ayo diajak ke kebun binatang. Nanti suatu saat kita ke kebun binatang ya. Atau sekarang kita keluar, lihat cari ayam. Itu ayam kalau berhubungan pasti jago sama betina. Benar apa tidak? Oh iya Bu, itu jago sama betina. Nanti dilihat lagi. Nah itu binatang pun tidak melakukan. Laki-laki dengan laki-laki, apalagi manusia. Nanti anaknya, oh begitu ya Bu. Dilihat, ditunjukkan, diberikan ya pemahaman sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sehingga dia bisa, meskipun menunjuki ayam jago dengan betina sedang melakukan itu untuk anak-anak, juga kadang nanti bisa memancing dia berpikir yang macam-macam. Ya serba repot juga memang. Ya kita berikan pemahaman. Ya minimalnya bisa kita sampaikan, kamu kok bisa lahir itu kan dari ayah dan ibu melakukan hubungan suami istri. Ya nggak usah kita jelaskan hubungan suami istri seperti apa. Nanti kemudian itu ada selnya di lain, kemudian hamil, ibu hamil. Nah ini dari hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Nah nanti kalau laki-laki sama laki-laki nggak bisa hamil, kalau nggak bisa hamil nanti keturunan kita tidak ada. Berarti nanti kalau masing-masing di antara kita tidak memiliki keturunan, nanti gimana ini peradaban manusia di dunia ini akan berhenti, selesai. Kiamat, finish, tamat ya, bukan kiamat ya, tamat, berarti nggak ada yang melanjutkan lagi. Berarti itu tidak baik, tidak boleh. Kalau ya kita menjelaskan kepada anak didik yang beda agama, maka pendekatannya pendekatan logika, dijelaskan dengan pendekatan logika sesuai dengan kemampuan dia berpikir, dengan bahasa yang sesuai untuk mereka. Jangan sampai kita memberikan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau bahasa-bahasa yang memancing dia untuk berpikir yang negatif. Kalau ayam tadi juga kadang berbahaya juga itu. Kita tunjukkan ayam itu nanti dia
pikirannya, itu berarti, wah nanti dia juga bisa negatif. Kita berikan pemahaman yang paling pas untuk anak usia SD. Mungkin ini ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf untuk SMS yang sudah masuk tetapi semuanya belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah pada pertemuan pekan mendatang kita lanjutkan poin yang ke-11 sampai poin yang ke-16. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, minimalnya untuk diri saya sendiri dan saudara-saudariku semua dimanapun Anda berada. Kalau ada kesalahan datang dari saya sendiri, kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.